Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini Gambit Black Mark Gamer menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1952. Putih dipegang oleh Kar Soler dan hitam oleh Ray. D4, D5, E4. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Black Mark Gamer. Dimana di sini putih memberikan langkah kejutan, tujuannya untuk menghancurkan bidak D5 hitam dan juga untuk mengaktifkan gajahnya di F1. Di sini langkah terbaik dari hitam, bidak pukul bidak. Dan di sini putih kuda C3. Sebenarnya di sini langkah asli dari gambit ini yang ditemukan oleh gamer sendiri yang paling sering dimainkan dahulu, yaitu bidak maju F3. Jadi dia sengaja mengorbankan bidak E4 dan F3. Ini asli gambit, asli dari gambitnya. Tapi sekarang kurang populer lagi karena di sini jawaban hitam bidak E5. Bila di sini bidak pukul bidak, menteri pukul menteri, raja pukul menteri, kuda mengancam bidak E5, gajah F4, kuda GE7, dan posisi hitam lebih baik. Dan bila di sini tadi gajah E3, maka bidak pukul D4, gajah pukul D4, kuda C6 mengancam gajah, gajah B5, gajah D7, dan posisi hitam juga lebih baik. Kita kembali ke langkah partai. Itu sebabnya sekarang yang paling populer untuk putih kuda C3, hitam gajah F5. Sebenarnya di sini langkah yang paling populer untuk hitam, kalau hitam tidak ingin masuk ke gambit ini, maka umumnya hitam membawa permainan ke karokan. Ini langkah pertahanan karokan. Ini yang paling populer untuk menjawab langkah ini. Putih kuda pukul bidak E4, gajah F5 mengancam kuda, kuda G3 mengancam gajah, gajah G6, bidak H4, bidak H5, kuda F3, kuda B D6, bidak maju mengancam gajah, gajah A7, gajah D3, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Inilah pertahanan karokan. Dan ini yang paling sering dipilih oleh hitam bila dia tidak ingin masuk ke gambit Black Mark Gamer yang sangat tajam. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah F5, menteri E2,
kuda F6 menambah bantuan terhadap bidak E4. Menteri skak sambil mengancam gajah. Gajah tutup D7 mengancam menteri. Menteri pukul bidak B7. Kuda C6. Gajah B5 mengikat kuda. Benteng B8 mengancam menteri. Menteri A6. Kuda pukul bidak D4 sambil mengancam gajah. Gajah pukul gajah skak. Menteri pukul gajah. Putih menteri pukul bidak A7 sambil mengancam benteng. Benteng terpaksa ke D8. Ancaman kuda skak benteng. Raja lari. Kuda pukul bidak C2 mengancam benteng. Benteng lari B1. Menteri skak D3. Kuda terpaksa tutup. Menteri skak mat ke D1. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1983. Putih dipegang oleh Kenneth William Link dan hitam oleh Richard John Sutton. D4, D5, E4, D pukul E4, kuda C3, kuda F6. Ini adalah langkah textbooknya atau langkah teori dari gambit ini. Bidak F3 ya terbaik untuk putih. E pukul F3, kuda pukul F3, gajah G4, bidak maju H3, gajah H5, bidak G4 mengancam gajah. Gajah G6. Sampai di sini masih sesuai dengan langkah teorinya. Kemudian di sini putih gajah G2. Sebenarnya di sini langkah yang paling populernya atau langkah textbooknya dari gambit ini, kuda E5, bidak maju E6, menteri F3, bidak C6, bidak G5 mengancam kuda, kuda D5, gajah D3, kuda D7, kuda pukul gajah G6, A pukul G6, putih rokade, menteri E7, kuda pukul kuda, C pukul D5. Inilah langkah textbooknya atau langkah teorinya dari gambit ini sampai 14 langkah. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih gajah G2, hitam kuda C6. Sebenarnya di sini langkah yang paling umum atau yang paling populer untuk hitam. Yang populer pertama itu bidak C6, kuda E5. Sedangkan yang populer kedua, bidak E6, putih kuda E5. Sekarang
Kita kembali ke langkah partai. Kuda C6, putih rokade, hitam bidak maju E6, putih gajah G5. Di sini langkah yang lebih baik untuk putih. Gajah E3, gajah D6, kuda A4, menteri D7, kuda pukul gajah, E7 pukul G6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah G5 dan posisi hitam lebih baik. Bidak maju H5, menteri D2, H pukul G4, putih bidak H pukul G4, menteri D7, benteng A E1, hitam rokade panjang, putih gajah pukul kuda, G pukul F6, putih kuda E2, hitam bidak maju E5, mengikat bidak D4, sebab kalau dipukul maka menteri tertinggal dan hitam unggul satu kuda. Di sini kuda A2, gajah mengancam menteri, menteri C3, bidak pukul bidak D4 mengancam menteri, gajah pukul kuda mengancam menteri, bidak pukul gajah, menteri C4, gajah E3 skak, raja terpaksa ke G2, gajah E4. Sampai di sini putih menyerah, sebab bila dilanjutkan akan tetap kalah. Misalkan seandainya kuda tutup, maka menteri G4 skak, kuda tutup, menteri C3 H3 skak emas. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1985. Putih dipegang oleh Andreas Lindenthal dan hitam oleh Vladimir Motlok. D4, D5, E4, C6. Rupanya di sini hitam membawa ke arah pertahanan Karokan. Kuda C3, bidak pukul E4, bidak F3, bidak pukul F3, menteri pukul F3. Di sini sebenarnya langkah yang lebih baik untuk putih. Kuda pukul bidak F3, kuda F6, gajah C4, bidak E6, putih rokade, hitam gajah E7, gajah G5, kuda BD7, menteri E1 dan hitam rokade. Dan posisi tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri pukul bidak F3, kuda F6, gajah E3, gajah G4 mengancam menteri, menteri G3, bidak maju E6, bidak
A3 mengancam gajah di G4. Gajah mengancam menteri. Gajah tutup F4. Gajah pukul gajah. Menteri pukul gajah. Menteri B6 mengancam bidak di B2. Menteri D2. Gajah F5. Putih rokade panjang. Hitam kuda A6. Putih kuda F3. Di sini lebih baik putih bidak maju A3, hitam rokade, kuda F3, benteng A D8. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda F3, hitam kuda B4 mengancam bidak G2 C2, kuda E1 melindungi bidak C2, kuda D5 menekan kuda C3, kuda pukul kuda, bidak C pukul D5, bidak A3 mengancam kuda, kuda C6, bidak G4 mengancam gajah, gajah E4 mengancam benteng, gajah tutup G2, gajah kembali ke G6, kuda F3, benteng C8, bidak C3. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Hitam kuda A5. Sampai di sini putih menyerah. Sebab ancaman mat dan juga menteri tidak bisa dihindari lagi. Ya sahabat catur, itu tadi 3 partai mini Gambit Black Mark DMR menang hitam. Gambit-gambit seperti ini penting juga Anda ketahui supaya nanti di dalam permainan Anda tidak terkejut apabila lawan memainkan langkah-langkah aneh yang berupa gambit seperti ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar agar sahabat catur yang lain juga mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.